Pernahkah kamu bertanya dalam hati, apakah Allah mencintaiku? Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang penuh ujian, tak jarang kita merasa sendiri. Saat doa belum terkabul, saat jalan terasa buntu, dan air mata jatuh dalam sepi, kita mulai ragu, apakah Allah masih peduli? Namun tahukah kamu, rasa sakit, tangisan, kehilangan, bahkan kesendirian, semuanya bisa jadi tanda cintanya yang besar, tapi karena hati kita terlalu sibuk mengejar dunia, kita sering gagal membaca isyarat kasih dari langit. Cinta Allah itu berbeda. Ia bukan sekadar memberi apa yang kita mau, tapi memberi apa yang kita butuh, meski kadang kita tak menyadarinya. Allah tak mencintai seperti manusia mencintai. Cintanya lebih dalam dari lautan, lebih lembut dari angin malam, tapi juga lebih tajam dari pedang jika itu caranya menyucikan jiwa kita. Ada orang yang hidupnya terlihat susah, tapi ternyata sangat dicintai Allah. Ada pula yang hidupnya bergelimang nikmat, tapi sebenarnya jauh dari rahmatnya. Maka ukuran cinta Allah bukanlah harta, popularitas atau kenyamanan hidup, melainkan tanda-tanda yang hanya bisa dirasakan oleh hati yang peka. Jika kamu sedang dalam ujian, jika hidupmu penuh liku, jangan buru-buru merasa Allah menjauh. Bisa jadi justru itu bukti bahwa Dia sedang memelukmu erat. Allah sedang mendekatkanmu dengan cara yang tidak kamu duga. Maka dalam materi ini kita akan mengupas 5 tanda bahwa kamu begitu dicintai Allah, bukan berdasarkan kata manusia, tapi berdasarkan petunjuk dari Al-Quran, hadits, dan hikmah para ulama. Kita akan menyelami tanda-tanda ini satu persatu, agar kamu tahu bahwa mungkin tanpa sadar kamu sedang berada dalam pelukan cinta terbesar di alam semesta. Mari buka hati, bersihkan prasangka, dan biarkan jiwa kita kembali yakin bahwa kita tidak sendiri, bahwa cinta Allah itu nyata, dan bisa jadi selama ini Dia sudah sangat mencintaimu. Allah memberimu ujian yang membentuk, bukan menghancurkan. Salah satu tanda paling nyata bahwa Allah mencintaimu adalah ketika Dia memberimu ujian yang membentuk jiwamu, bukan menghancurkan hidupmu. Ya, ujian itu bukanlah tanda kebencian dari Allah. Justru seringkali itu bukti bahwa Dia sedang mencintaimu dengan cara yang tak biasa. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar." Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Ujian adalah bentuk perhatian, seperti seorang guru yang menyiapkan ujian bukan untuk menjatuhkan muridnya, tetapi untuk mengukur sejauh mana murid itu siap naik ke level berikutnya. Allah juga menguji hambanya untuk mengangkat derajat, menghapus dosa, dan menyiapkan hadiah besar yang belum ia bayangkan. Bayangkan 2 orang. Yang pertama hidup nyaman, jarang sakit, jarang diuji, tapi jauh dari masjid, jarang berdoa, dan tidak peduli dengan halal haram. Yang kedua diuji dengan kehilangan pekerjaan, keluarga yang tak harmonis, namun setiap malam menangis dalam doa, memperbaiki ibadah, dan semakin dekat kepada Allah. Siapa yang lebih dicintai? Bisa jadi yang kedua lebih dekat di hati Allah meski tampaknya hidupnya lebih sulit. Sebab melalui ujian itu, Allah sedang menyucikan hatinya, memeluknya erat, dan mempersiapkannya untuk surga yang lebih tinggi. Dalam hadits riwayat Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang syalih, lalu orang-orang yang semisal mereka. Seseorang akan diuji sesuai dengan kadar agamanya." Artinya semakin kuat iman seseorang, maka semakin besar pula ujian yang datang padanya. Tapi Allah tak akan membiarkan hambanya jatuh. Dia tahu batas kekuatanmu, dan takkan membebanimu di luar kemampuanmu. Ujian itu seperti paku yang dipukul. Semakin dalam dipukul, semakin kuat ia tertanam. Begitu juga hati yang diuji. Semakin besar tekanan hidup, semakin kuat ia tertancap pada keimanan, asalkan kita tidak menyerah. Jika sekarang kamu sedang dalam masa sulit, mungkin rezekimu seret, doamu belum terjawab, hatimu lelah dengan perjuangan, cobalah berhenti sejenak, tarik napas dalam-dalam dan renungkan. Apakah ini mungkin bukan hukuman tapi panggilan? Apakah Allah sedang tidak menjauhiku tapi justru mendekatkanku? Kadang Allah tidak menjawab doa dengan cara yang kita mau, karena Dia sedang membersihkan dosa kita dengan sabar. Kadang Allah membuat kita jatuh, agar kita tahu rasanya merendah dan bersimpuh kepadanya. Maka jangan iri dengan orang yang hidupnya terlihat selalu mudah. Bisa jadi,
Kamu yang sedang diuji justru lebih diperhatikan Allah daripada mereka, karena Allah mencintai jiwa-jiwa yang terus bertahan dalam iman. Meski badai kehidupan menghantam dari segala arah, ingatlah, jika ujian membuatmu lebih dekat dengan Allah, maka itu bukan musibah, tapi hadiah. Allah menjauhkanmu dari dosa yang tak kamu sadari bahayanya. Salah satu bentuk cinta Allah yang seringkali tidak kita sadari adalah ketika Dia menjauhkan kita dari dosa yang sangat kita inginkan atau dari lingkungan yang membawa kita kepada kehancuran jiwa. Mungkin kamu pernah merasakan hal ini. Ada peluang besar di depan mata, pekerjaan, relasi, bisnis, atau kesempatan lain yang tampaknya sangat menjanjikan. Sudah kamu kejar, sudah kamu doakan, tapi selalu saja gagal. Terkadang kamu bahkan merasa kecewa dan mempertanyakan, kenapa Allah tidak kasih jalan ini padaku? Tapi di balik itu semua, bisa jadi Allah sedang menyelamatkanmu dari dosa besar yang tidak kamu lihat. Karena Allah Maha Tahu, sementara kita hanya menebak-nebak. Allah berfirman dalam Al-Quran, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu buruk bagimu. Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 216. Inilah tanda cinta Allah. Ketika Dia menggagalkan rencanamu agar tidak mengotori hatimu. Ketika Allah menutup satu pintu, itu bukan karena Dia tak peduli, tapi karena Dia tahu di balik pintu itu ada perangkap dosa yang akan menghancurkan masa depanmu, bahkan mungkin akhiratmu. Pernah ada seseorang yang ingin menikah dengan orang yang sangat ia cintai. Sudah bertahun-tahun berjuang, tapi di akhir semuanya gagal total. Hatinya hancur, tapi bertahun-tahun kemudian dia baru sadar. Orang yang dulu sangat ia perjuangkan ternyata memiliki kehidupan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Dan kini Allah menggantinya dengan pasangan yang jauh lebih saleh dan membawanya makin dekat kepada Allah. Itulah cinta Allah yang sering tidak terlihat saat kejadian, tapi akan terasa indah saat kita menengok ke belakang. Kadang kita ingin diterima dalam sebuah lingkungan, padahal di sana ada racun yang perlahan mengikis iman kita. Lalu tanpa kita sadari Allah membuat kita ditolak, dijauhi atau gagal cocok dengan orang-orang itu. Saat itu mungkin kita kecewa, tapi siapa sangka, itu adalah perlindungan darinya agar iman kita tidak tercemar. Allah lebih dulu menjaga kita sebelum kita sadar perlu dijaga. Bahkan saat kita belum berdoa agar dijauhkan dari dosa, Dia sudah mengaturnya lewat berbagai kejadian. Mungkin dengan membuat hati kita tidak nyaman, membuat rencana gagal, atau membuat kita dipalingkan dari sesuatu yang tampak menyenangkan. Maka jika kamu pernah merasa Allah menjauhkanmu dari sesuatu yang kamu suka, jangan dulu sedih. Bisa jadi itu adalah pelukan cintanya yang tak terlihat. Tugas kita adalah bersabar dan percaya bahwa apapun yang dijauhkan oleh Allah, jika itu membawa kita makin bersih dan makin dekat kepadanya, maka itu adalah anugerah, bukan kerugian. Cinta sejati bukan selalu memberi apa yang kita inginkan, tapi menjaga kita dari apa yang bisa mencelakakan kita. Dan itulah cara Allah mencintai hambanya yang Dia sayangi. Allah memberimu kemudahan untuk berbuat kebaikan. Salah satu tanda paling lembut dan mulia bahwa Allah mencintaimu adalah ketika Dia memudahkanmu untuk melakukan amal kebaikan. Tidak semua orang bisa bangun malam untuk tahajud. Tidak semua orang ringan tangannya untuk bersedekah. Tidak semua orang punya hati yang tersentuh saat mendengar ayat-ayat Allah. Bahkan, tidak semua orang diberi keinginan untuk berbuat baik. Maka jika kamu merasakannya, bersyukurlah. Itu adalah hadiah dari Allah, tanda bahwa Dia sedang mencintaimu. Rasulullah bersabda, apabila Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka Dia akan memudahkan orang tersebut untuk melakukan amal saleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Coba perhatikan dirimu hari ini. Mungkin kamu tidak sempurna, masih banyak salah dan dosa, tapi ada satu hal yang membedakanmu dari banyak orang. Kamu masih ingin menjadi baik. Kamu masih merasa bersalah kalau meninggalkan sholat. Kamu masih merasa berdosa kalau menyakiti orang lain. Kamu masih ingin dekat dengan Allah meski kamu sering jatuh bangun dalam perjalanan itu. Itu bukan hal kecil. Keinginan untuk tetap berada di jalan kebaikan adalah bentuk hidayah yang hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan. Banyak orang yang ilmunya tinggi tapi hatinya tertutup. Banyak orang yang kuat ibadahnya dulu tapi hari ini hilang arah. Maka jika kamu hari ini masih berada dalam jalan kebaikan, walau tertatih, itu tanda bahwa Allah masih menggenggammu erat
Perhatikan pula betapa Allah sering memudahkan jalanmu untuk melakukan amal soleh. Mungkin kamu dipertemukan dengan teman yang baik, mungkin kamu menemukan guru atau komunitas yang membawa kepada hidayah, mungkin kamu mendengar satu nasihat yang mengubah hidupmu. Semuanya bukan kebetulan. Itu semua adalah bagian dari rencana cinta Allah. Bahkan ketika kamu merasa tidak punya apa-apa, tapi hatimu tetap ingin memberi dan membantu orang lain, itu juga bukti bahwa Allah sedang memperhalus jiwamu. Pernahkah kamu merasakan hal ini? Ada rasa nikmat setelah bersedekah, ada ketenangan luar biasa setelah sholat malam, ada air mata yang mengalir saat membaca Al-Quran. Semua rasa itu bukan dari dirimu sendiri. Itu adalah sentuhan dari Allah kepada hatimu. Dan hanya orang yang dicintainya yang bisa merasakannya, karena hakikatnya amal saleh itu bukan sekadar kerja fisik, tapi karunia dari Allah. Ada orang yang kuat secara fisik, tapi tak pernah mampu sujud kepadanya. Ada orang yang cerdas tapi tak pernah terpikir untuk membaca Al-Quran. Maka jika kamu mampu melakukannya, jangan sombong. Justru itu tanda bahwa Allah sedang mengalirkan cintanya lewat tangan, kaki, dan lisanmu. Maka jangan remehkan kebaikan sekecil apapun. Setiap langkah ke masjid, setiap senyum pada saudaramu, setiap kata yang menguatkan, setiap amal tersembunyi, semuanya adalah tanda bahwa Allah sedang membimbingmu. Dan selama kamu terus mau berbuat baik, walau kecil, Allah akan terus mencintaimu. Kebaikan yang kamu lakukan adalah jalan pulang. Jalan yang Allah tunjukkan kepada hamba yang Dia ingin selamatkan. Hati yang selalu gelisah saat bermaksiat. Pernahkah kamu merasa tidak tenang setelah melakukan dosa? Sekecil apapun itu, hati terasa sesak, tidur tidak nyenyak. Ada rasa malu pada Allah yang tiba-tiba menyergap walau orang lain tak ada yang tahu kesalahanmu. Jika kamu pernah merasakannya, bersyukurlah, karena itu adalah tanda bahwa Allah masih mencintaimu. Rasa gelisah setelah berbuat dosa adalah bisikan lembut dari Allah untuk mengembalikanmu ke jalannya. Itu bukan siksaan tapi sapaan cinta. Bayangkan jika hatimu sudah tidak merasa bersalah ketika bermaksiat. Itulah kondisi paling mengerikan, karena bisa jadi Allah telah membiarkan hatimu membeku dan menjauh dari hidayahnya. Rasulullah bersabda, dosa adalah sesuatu yang membuat hatimu gelisah, dan kamu tidak suka jika orang lain mengetahuinya. Hadis riwayat Muslim. Betapa dalam makna hadits ini. Hati yang masih gelisah adalah hati yang masih hidup, hati yang masih bisa disentuh oleh cahaya Allah. Maka jika kamu merasa bersalah, malu, atau ingin memperbaiki diri setelah terjatuh dalam dosa, itu pertanda bahwa Allah belum membiarkanmu jauh. Dia masih ingin kamu kembali, Dia masih memanggil namamu. Kadang kita tidak bisa langsung lepas dari dosa. Ada kebiasaan buruk yang sulit ditinggalkan, tapi selama hati tidak pernah tenang saat melakukannya, dan masih ada usaha untuk berubah, maka itu adalah tanda bahwa Allah belum membiarkanmu sendirian dalam kegelapan. Rasa gelisah ini adalah bentuk penjagaan dari Allah. Seperti alarm yang berbunyi saat kita mendekati jurang. Makin keras alarm itu berbunyi, makin besar kasih sayangnya yang sedang mengingatkan. Bahkan air mata penyesalan yang jatuh diam-diam adalah air mata yang sangat dicintai Allah. Rasulullah juga bersabda, setiap anak Adam itu berdosa, dan sebaik-baik orang yang berdosa adalah yang mau bertobat. Hadis riwayat Tirmidzi. Allah tidak menuntutmu untuk menjadi sempurna. Dia hanya ingin kamu terus kembali. Dan salah satu jalan untuk kembali adalah dengan hati yang masih bisa merasakan perihnya dosa. Perhatikan orang-orang yang tampak santai dalam kemaksiatan. Tidak ada penyesalan, tidak ada rasa bersalah. Itu bukan pertanda mereka bebas, tapi bisa jadi mereka sedang dalam kondisi sangat jauh dari cinta Allah. Sedangkan kamu, yang masih merasa takut, malu, bahkan ingin menangis karena kesalahanmu, itu bukti bahwa Allah masih menanamkan iman dalam hatimu. Dan selama iman itu masih ada, pintu taubat selalu terbuka. Jika engkau menangis karena dosa, itu lebih Allah sukai daripada banyaknya amal kebaikan yang dilakukan dengan ria. Karena tangisan dari hati yang bersalah lebih murni dan lebih dekat kepada rahmat Allah dibanding amal yang dilakukan dengan kesombongan. Maka jangan pernah remehkan rasa gelisah di hatimu. Jangan abaikan suara lirih dalam jiwamu yang berkata, aku harus berubah. Itu bukan kelemahan. Itu adalah kekuatan, dan itu tanda bahwa Allah sedang membimbingmu pulang. Selama hati masih hidup dan berdetak karena cinta kepada Allah, maka tidak ada kata terlambat untuk kembali. Rasa gelisah yang kamu alami adalah bukti
Allah ingin kamu kembali. Dicintai oleh orang-orang syaleh. Tanda terakhir dari cinta Allah yang sering luput dari perhatian kita adalah ketika orang-orang syaleh mencintaimu, mendoakanmu, dan merasa nyaman bersamamu. Bukan karena hartamu, bukan karena statusmu, tapi karena Allah menjadikanmu seseorang yang membawa ketenangan dan cahaya dalam hati mereka. Rasulullah bersabda, "Jika Allah mencintai seorang hamba, maka dia memanggil Jibril. Sesungguhnya aku mencintai si fulan, maka cintailah dia." Lalu Jibril mencintainya dan berseru kepada penduduk langit, "Sesungguhnya Allah mencintai si fulan, maka cintailah dia." Maka seluruh penghuni langit mencintainya, dan dia pun diterima oleh penduduk bumi. Hadits ini luar biasa. Ketika Allah mencintaimu, dia tak hanya menunjukkan cintanya secara langsung, tetapi juga menanamkan cinta itu di hati makhluknya yang lain. Malaikat akan mencintaimu, orang-orang syaleh akan menyayangimu, bahkan seringkali orang yang baru mengenalmu merasa tenang berada di dekatmu tanpa alasan logis. Itulah cinta yang Allah sebarkan lewat langit. Cinta orang-orang syaleh adalah pantulan dari cinta Allah. Ketika kamu berteman dengan orang-orang yang jujur, lembut, dan beriman, lalu mereka menyambutmu dengan hangat, merasa kehilangan jika kamu tidak hadir, dan mendoakanmu diam-diam, itu adalah bentuk perhatian dari langit yang tak terlihat oleh mata, tapi sangat dirasakan oleh hati. Mungkin kamu pernah berada dalam sebuah lingkaran kebaikan, lalu tanpa diminta mereka menasehatimu dengan lembut, atau mungkin ada yang menyampaikan doa untukmu tanpa kamu tahu. Semua itu bukan hal biasa. Itu adalah cara Allah menggerakkan hati orang-orang terpilih untuk mencintaimu, karena Dia sendiri mencintaimu. Perhatikan orang-orang yang jauh dari Allah. Seringnya juga jauh dari orang-orang baik. Mereka dikelilingi oleh lingkungan yang penuh kebohongan, permusuhan, dan kesenangan yang semu. Hati mereka keras, tidak suka dengan nasihat, dan merasa terganggu jika diajak kepada kebaikan. Maka jika kamu hari ini dikelilingi oleh sahabat-sahabat yang syaleh, ustadz yang membimbingmu, keluarga yang mendukungmu untuk taat, itu bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah tanda bahwa Allah sedang membimbingmu lewat cinta yang tersembunyi. Jika Allah mencintai seorang hamba, maka Dia akan menjadikan hatinya lembut kepada orang-orang yang dicintainya, dan menjadikan hati orang-orang syaleh mencintainya pula. Cinta itu menular. Cinta dari Allah akan memancar ke dalam relasi-relasi yang sehat dan penuh berkah. Kamu akan lebih mudah mencintai orang baik, dan orang baik pun akan mencintaimu. Dan hubungan seperti inilah yang kelak akan menjadi naungan di hari kiamat. Rasulullah bersabda bahwa salah satu golongan yang mendapatkan naungan Allah di hari yang tiada naungan selain darinya adalah dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul dan berpisah karenanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka jika kamu dicintai oleh orang-orang syaleh, bukan karena urusan dunia, melainkan karena keimananmu dan akhlakmu, itu adalah pertanda bahwa Allah sedang mengabadikan namamu dalam daftar hamba-hamba pilihannya. Allah mencintaimu lebih dari yang kamu kira. Sahabat yang dirahmati Allah, cinta Allah bukan seperti cinta manusia yang penuh syarat, mudah berubah dan terbatas. Cinta Allah luas, lembut, dan seringkali tersembunyi dalam hal-hal yang tak kita pahami. Mungkin kamu sedang dalam ujian, mungkin kamu sedang dihijab dari satu impian, tapi justru disitulah cintanya bekerja, menjagamu dari dosa, memurnikan niatmu, menghapus dosamu, dan mendekatkanmu kepadanya. Ketika Allah mencintaimu, Dia tidak membiarkanmu larut dalam maksiat. Dia tanamkan rasa gelisah dalam hatimu. Dia mudahkan langkahmu ke majelis ilmu. Dia hadirkan teman-teman syaleh yang menguatkanmu. Dia jauhkanmu dari yang merusak iman. Dan Dia berikan rasa manis dalam setiap amal saleh walau kecil. Jika hari ini kamu masih ingin menjadi lebih baik, itu tanda besar bahwa cinta Allah masih menyala di hatimu. Maka jangan pernah merasa tidak layak dicintainya. Jangan menyerah karena dosa masa lalu. Yang penting adalah hatimu masih bergerak, masih ingin kembali, sebab pintu cinta Allah selalu terbuka. Bahkan lebih luas daripada semua kesalahan yang pernah kamu lakukan. Teruslah jaga niatmu. Dekatlah dengan Al-Quran, pilih teman yang menuntunmu kepada surga. Lakukan kebaikan meski kecil. Dan yakinlah, setiap langkahmu menuju Allah akan disambut dengan rahmat yang tak terhingga. Karena sejatinya Allah tidak mencintai hamba yang sempurna. Allah mencintai hamba yang terus berjuang kembali kepadanya.